Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Chandra berada di kantor Faris Harsiden dan di temboknya terlihat ya bagaimana Faris Harsiden sedang memperingati hari ulang tahun bangsa Indonesia yang ke-78. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Habib Abdul Hakim Azmat Khan Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, Habib, hari ini kan istilahnya beberapa hari menjelang hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-78. Ya. Habib mau mengucapkan atau mungkin mau mendoakan dulu kepada Indonesia. Ya, merdeka buat Indonesia. Merdeka buat bangsa Indonesia. 78 tahun Indonesia merdeka. Tentunya kemerdekaan yang bukan umur yang muda, tapi umur yang cukup tua, 78 tahun. Maka tentunya bangsa Indonesia harus bangkit dan menjadi bangsa yang maju, insya Allah. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bung Karno kan dan teman-temannya atau mungkin para pejuang, para pahlawan Indonesia sudah memperjuangkan Indonesia itu sedemikian rupa, Bib ya. Betul. Dan kita tinggal menikmati dan juga menjaganya, Bib. Betul. Apalagi yang paling menjaga ya, atau istilahnya dalam hal ini, Bib, kan ada orang bilang ya, misalnya nih, kamu ngapain pusing gitu kan? Kan negara udah ada yang mikirin. Nah, ini hari ini Chandra mau menyoroti terkait dengan politik, Bib ya. Oke. Politik atau mungkin orang-orang yang duduk di atas di DPR, di pemerintahan ya, atau mungkin orang-orang yang istilahnya pejabat-pejabat Indonesia, Bib ya. Kan ada yang mengatakan, Bib ya, bahwa politik itu kotor, politik itu istilahnya jahat, Bib ya. Nah, ada yang berkata seperti itu, tapi ada juga istilahnya banyak juga orang Muslim yang berpolitik. Bib, menurut Habib nih, Bib ya, politik itu seperti apa sih, Bib? Gambaran dari Habib dulu nih. Ya, baik pemirsa. Kalau kita lihat parpol sekarang ini kan ada dasarnya, sejarahnya. Oke. Siapa yang menciptakan ini? Ya, dulu adalah seorang proklamator kita, Bung Hatta, yang memiliki kecerdasan, yang memiliki keilmuan yang luar biasa. Beliau pengalaman luar negerinya, bahasa dan lain sebagainya, sehingga beliau akhirnya mencetuskan bahwa demokrasi. Jadi negara kita ini dulu dikumpulkan seluruh anak bangsa. Ini kita mau bentuknya apa? Bentuk kerajaan, karena notabene Indonesia dulu banyak kerajaan. Atau bentuk apa? Akhirnya kita tentukan bentuk republik. Nah, dan republik itu adalah demokrasi. Nah, akhirnya demokrasi ini karena dulu dipimpin oleh tokoh-tokoh pemuda yang memperjuangkan Indonesia, salah satunya adalah yang memproklamirkan Indonesia itu Soekarno dan Bung Hatta. Nah, kemudian berkembang, Bung Hatta akhirnya memiliki gagasan, terjadinya partai politik. Maka kemudian bikinlah seluruh masyarakat Indonesia yang mau bertarung untuk mengisi kemerdekaan, mengisi Indonesia yang luar biasa luas, luar biasa heterogen dan lain sebagainya. Maka terciptalah beberapa partai politik, ada Marhen, ada Masyumi dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya termasuk saat itu ada Partai Komunis Indonesia. Ya, akhirnya mereka satu sama lain berjuang, memberikan gagasan dan menarik simpati masyarakat agar memilih mereka, dan mereka memiliki kesempatan untuk ada di Dewan, saat itu Dewan Perwakilan Rakyatnya, saya lupa namanya, Dewan Perwakilan seperti apa. Nah, kemudian akhirnya terjadilah ya satu hal yang kita tidak inginkan. Salah satu partai, yaitu Partai Komunis Indonesia, mereka melakukan suatu gerakan kudeta ya, atau gerakan pembunuhan Dewan Jenderal. Dan saat itu kita sayangkan, dan akhirnya dilarang Partai Komunis itu, dan akhirnya kemudian kembali dipegang tampuk pimpinan yang kedua, yaitu oleh Pak Presiden kedua kita, Soeharto. Kemudian Soeharto juga memberikan sama gagasan untuk partai politik, dan akhirnya mengerucut 3 partai politik. Ingat dong, 3 partai politik. Apa itu? Pertama ada PDI saat itu. Yang kedua Partai Golkar. Yang ketiga Partai P3. Ya, lambangnya Ka'bah. PDI lambangnya banteng. Yang Golkar adalah pohon beringin. Dan akhirnya yang dari 3 ini, ya pada saat itu Pak Harto, kita jujur aja,
ya dipimpin. Kita udah tahu setiap pemilu siapa yang menang. Golkar. Ya pemilu dilaksanakan, tapi yang menang selalu Golkar. Dan pas itu kekuasaan Pak Harto terus berjilid sampai 32 tahun Pak Harto menguasai Indonesia. Nah, kemudian terjadi reformasi 98. Nah, akhirnya Pak Harto harus turun dari kekuasaannya dan digantikan oleh B.J. Habibie sebagai peralihan untuk menyempurnakan. Di tahun 99 kita mengadakan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Saat itu masih dengan sistem MPR. Presiden dipilih oleh MPR. Megawati saat itu terpilih yang kelima. Saat itu dipilih oleh DPR, yakni Presiden Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau kita kenal Gus Dur. Kemudian Gus Dur di perjalanan tidak sampai 5 tahun digantikan oleh Megawati, dan akhirnya terjadi oleh SBY 2 kali periode, dan sekarang oleh Jokowi 2 periode. Kesimpulannya adalah politik itu adalah suatu keniscayaan di bangsa kita, karena bangsa kita menganut sistem demokrasi. Tapi yang jadi persoalan bagaimana agar politik itu baik dan benar. Ya, jadi kalau politik itu tidak bisa dihilangkan, ya juga tidak bisa dikatakan ya politik itu bisa jahat, politik itu bisa baik, ya, politik itu bisa di tengah-tengah. Tapi yang kita harapkan adalah politik ini adalah untuk apa? Untuk bangsa kita. Jangan untuk mengurus kepentingan pribadi ataupun partainya saja. Oke, baik. Nah, kemudian Bib ya, kita kan sebagai seorang Muslim nih Bib, apakah kita boleh berpolitik ya? Kemudian, apakah di zaman Rasulullah itu, Rasulullah juga berpolitik? Ya, mungkin sama. Saya bilang dunia ini nggak mungkin. Politik itu suatu keniscayaan. Ya, kalau bahasa Arab politik itu siasa. Ya, siasa. Bagaimana bersiasa? Ya. Mengatur. Ya. Karena negeri ini kalau nggak diatur bahaya. Ya. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan lebih baik dipimpin sekalipun pemimpinnya zalim daripada tidak ada pemimpin. Nah, untuk Indonesia mencari pemimpin harus melalui dengan partai politik. Jadi memimpin DPR melalui partai politik, memimpin sekarang pilkada, pilgub, pil wali kota dan pilpres semua pakai politik. Dengan memilih kita masyarakat memilih siapa anggota legislatif kita, perwakilan kita di dewan. Nah, pertanyaannya kadang-kadang anggota dewan ini ketika belum jadi mereka memohon kepada masyarakat agar memilihnya, dan kemudian setelah terpilih ya dia akhirnya tidak lagi mementingkan masyarakat tapi mementingkan dirinya dan golongannya. Nah, ini yang tidak baik, politik yang tidak baik. Maka ketika dia sudah menjadi anggota dewan, maka dia adalah Dewan Permusyawaratan Rakyat. Berarti rakyat yang dia pikirkan, bukan Dewan Permusyawaratan Parpol. Bukan Dewan Permusyawaratan pribadi, tapi Dewan Permusyawaratan Rakyat. Di mana di DPR itu undang-undang dibentuk. Bagaimana undang-undang ini untuk kepentingan masyarakat, bukan undang-undang untuk kepentingan penguasa atau pengusaha, tapi untuk kepentingan masyarakat. Jadi itulah politik yang baik adalah politik yang kembalikan kepada rakyat, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, dari untuk dan oleh rakyat. Itu kan simbol kita, bukan dari rakyat untuk pengusaha kepada penguasa, bukan itu. Dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Berarti sederhana Bib sebenarnya Bib. Sederhana. Gitu. Oke. Nah, kemudian Bib ya, terkait Rasulullah Bib, itu Rasulullah pada zaman itu berpolitik juga nggak? Atau bagaimana sih Bib kisah Rasulullah terkait dengan politik? Ya, kalau di Islam pemilihan suatu pemimpin itu dilihat yang paling takwanya, yang paling solehnya. Ya, ketika ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ya ada Umayyah, ada Abu Sufyan, dan ada tokoh-tokoh Muslim lainnya, ada Abdurrahman bin Auf. Nah, di antara mereka musyawarah. Ya, sebenarnya kita juga sama musyawarah, kan? Kita kemudian akhirnya dengan pemilihan, karena dulu bagus ya, dulu ada kitab
pemilihan wakil rakyat, kemudian wakil rakyat ini bermusyawarah siapa yang menjadi pemimpin negeri kita, dan kemudian nanti digagas diadu argumentasinya, kekuatan pemikirannya dan hatinya, dan kemudian dipilih menjadi pemimpin Indonesia. Kalau sekarang enggak, setiap orang boleh memilih yang suka masih A, suka masih B, suka masih C. Nah, kecenderungan seperti ini akhirnya saling jelek menjelekan, saling mengatakan si A seperti ini, si B seperti ini karena saya si C yang luar biasa atau sebaliknya dan sebagainya. Nah, di zaman Rasulullah tidak demikian. Ada Rasulullah mengedepankan musyawarah. Di Islam itu syamil, Islam itu lebih luas. Ada demokrasinya, ada monarkinya, ada semua diambil oleh Islam. Jadi ketika ada Rasulullah pemimpinnya, tidak perlu ada pemilihan, dan tidak ada orang sebaik Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah wafat, maka dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang menemani Rasulullah ketika hijrah, orang yang punya pemikiran yang benar-benar meyakini kebenaran. Umar yang gagah, kemudian Utsman orang yang subhanallah hafalan Qur'annya. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pandai sekali ilmunya. Jadi memilih pemimpin itu pertama keimanannya, imannya sama-sama banyak, kemudian sama-sama bagus, dilihat usianya, ya. Usianya sama-sama tua, dilihat apa yang kekayaannya. Ya, jadi pemimpin harus kaya, jangan jadi pemimpin dia miskin jadi pemimpin, akhirnya terjadi nyari hidup di situ gitu ya. Oke. Baik luar biasa hari ini atas pencerahannya. Ya. Semoga para politisi di Indonesia mengedepankan musyawarah, kemudian mengedepankan memikirkan rakyat ya. Memikirkan rakyat. Itu yang paling penting. Oke. Semoga politisi di Indonesia semakin bertakwa kepada Allah SWT dan semakin takut. Karena dan satu lagi, Pak Chandra. Ya. Kalau nanti ini kan ada pemilihan presiden, ketika dia sudah terpilih menjadi presiden, dia adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden partai. Jadi partai itu udah ditinggalkan, bukan lagi dia menjadi anggota partai atau apalagi petugas partai. Dia adalah milik rakyat Indonesia dan harus berani dia. Ketika ada pemimpin partai, kamu tuh jadi presiden gara-gara saya, bukan gara-gara partai. Beliau dipercaya oleh seluruh atau 50% daripada rakyat Indonesia memilih beliau menjadi presiden, bukan partainya. Coba kalau kita lihat partai orang tersebut partai apa, anggap aja partai A gitu kan, berapa persen suara partai dia? Nggak sampai 20%. Sementara si presiden dipilih oleh 50 plus 1 orang. Artinya bukan hanya milik partai dan bukan petugas partai. Berarti yang didengarkan lebih kepada rakyat ya? Rakyat. Jadi tinggalkan baju partainya. Baik. Jadi ketika dia sudah jadi presiden, ketika dia sudah jadi DPR, ketika dia sudah jadi MPR, menjadi DPD, tinggalkan baju partainya. Dia menjadi orang milik rakyat Indonesia. Baik, Beb. Satu lagi nih, Beb ya. Jadi ada fenomena nih, Beb ya. Orang sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kemudian S1, S2, bahkan ada S3. Nggak STLR ya? Kemudian, nggak Beb. Nah, kemudian endingnya nih Beb ya. Endingnya menjadi pejabat, kemudian pejabat tinggi dan sebagainya. Endingnya memakai baju oranye tuh Beb ya. Nah itu nasihat Habib untuk para pejabat gimana Beb agar tidak endingnya itu negatif pakai baju oranye. Baju oranye berarti baju tahanan ya? Bener Beb. Yaitu ujian. Ujian. Ya. Jadi kita semua yang pemirsa semua juga kita harus tahu bahwa ujian kita sebagai seorang public figure, seorang pejabat negara dan lain sebagainya. Karena peluang itu begitu besar. Ya, kecurangan pasti bisa. Ya, Nabi Yusuf saja ketika dihadapkan oleh seorang wanita cantik di dalam satu ruangan tertutup pula dengan kondisi perempuan tersebut mengenakan baju pakaian yang tipis, Nabi Yusuf sebagai manusia biasa hamat bihi wa hamat biha. Nabi Yusuf suka dengan dia dan juga suka. Tapi Nabi Yusuf punya iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Yusuf berbalik badan dan ditarik bajunya dan sobek. Akhirnya ternyata begitu ditarik, terbukalah pintunya, datang suami si perempuan. Akhirnya apa? Si istri yang tadinya malu ya,
mengatakan Yusuf mau memperkosa saya wahai suamiku. Akhirnya singkat cerita ya Yusuf Siti Julaiha menjadi perbincangan perempuan-perempuan saat itu. Karena ini masalah seorang istri pejabat mau dengan budaknya dan akhirnya Siti Julaiha mengundang mereka yang mencemooh itu. Akhirnya dikasih apel masing-masing. Yusuf cuma suruh lewat saja. Apa yang terjadi? Apel itu bukan motong apel tapi motong tangan-tangan isi pejabat itu. Baik. Apa kata isi pejabat? Subhanallah, ini bukan manusia, malaikat. Apa hikmah dari sini? Bahwa kita juga harus hati-hati. Ya, jadi ketika ya mungkin saya belum jadi anggota dewan. Ya, kalau kita jadi anggota dewan pun ujian kita pasti banyak. Tapi kembali lagi keimanan kita harus lebih besar. Ya, makanya kita mohon kepada Allah, ya Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilan warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada saya yang hak itu hak dan berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk mengambil hak itu, dan tunjukkan kepadaku ya Allah yang batil itu batil, dan berikan kekuatan juga agar aku bisa menjauhi, karena kebatilan itu harus dijauhi. Kalau kita nggak minta perlindungan sama Allah, Nabi Yusuf bisa menjadi orang yang menjadi sampai sejarah saat ini. Nabi Yusuf adalah orang yang baik, tapi kalau dulu dia nggak punya iman kepada Allah, nggak ditunjukkan sama Allah, maka dia hari ini menjadi orang yang buruk. Begitu juga kita semua. Jadi jangan sampai pejabat kita ya, dengan akhirnya udah S1, S2, S3, S-teler ya. Jadi S-teler ya kan. Jangan sampai naudzubillah min dzalik. Ya, kita harus kuatkan akidah kita, iman kita. Ingat, harta yang kita makan adalah menyebabkan diri kita, istri kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleha ketika kita makan uang yang halal. Tapi kalau makan uang yang haram, jasad kita, jasad istri kita, jasad anak kita nggak bisa masuk neraka Allah. Nauzubillah, jangan sampai. Kalau kita masuk neraka Allah, ya Allah, bayangin aja, korek ditaruh di tangan aja, ngasain aja 1 jam kira-kira kuat apa enggak. Tapi kalau kita masuk neraka Allah, bisa beribu-ribu tahun kita disiksa dalam api neraka. Nauzubillah, subhanallah. Iya, baik. Terima kasih Habib. Dan teman-teman ya, politik itu bisa dikatakan seperti pedang, tergantung siapa yang memegangnya, ya Habib ya. Iya. Jadi untuk kita semua, mari kita berpolitik yang baik. Saya Chandra dan juga Habib Abdul Hakim Azumat Khan. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.